MBG itu program elitis. Jadi program yang kedoknya aja, depannya aja memberi makan rakyat. Tapi di balik itu dia adalah suatu program yang diperuntukkan untuk menguntungkan orang-orang yang kaya dan berkuasa. Argumen BGN, kenapa korupsi itu dia bilang mustahil terjadi lah, karena menggunakan VA, virtual account. Iya, itu gimana itu? Ya VA itu kan hanya mencatat transaksi. Hanya pembayarannya. Cara membayaran. Dia tidak bisa mendeteksi yang namanya niat jahat orang untuk mengatur harga, untuk mengatur spek, untuk kongkal-lingkong, untuk mengurangi porsi. Jadi argumen-argumen itulah yang saya bantah. Mitra, ini Ya. soal mitra ini juga. Ini kan juga nggak jelas kriterianya gitu kan menurut Bung itu. Tapi kita lihat pernyataan resminya apa. Pertama, ditulis tuh oleh salah seorang wakil kepala BGN di Facebook yang saya baca, bahwa jangan kira katanya bahwa yang punya dapur MBG itu orang Gerindra aja. Banyak kok katanya orang yang bukan pendukung Prabowo punya dapur. Banyak kok orang dari partai selain Gerindra punya dapur. Artinya saya bilang begini, semua partai dapat, semua orang yang tidak mendukung Prabowo dapat pun itu sama sekali tidak membuktikan bahwa program ini bersih. Bukan itu poinnya. Whataboutism gitu ya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian keluar rilis resmi dari BGN. Apa argumennya? Argumen dia adalah ini program yang sifatnya terbuka dan seleksinya ketat. Sebab siapapun, kata dia, yang punya kapasitas investasi 2,5 miliar sampai 6 miliar boleh punya dapur. Pertanyaannya adalah, saya bilang, siapapun di kecamatan, suatu kecamatan yang bisa punya duit segitu? Kalau bukan dia adalah elit, kekuasaan, orang kaya. Artinya argumen semacam itu justru menunjukkan bahwa MBG itu program elitis. Jadi program yang kedoknya aja, depannya aja memberi makan rakyat. Tapi di balik itu dia adalah suatu program yang diperuntukkan untuk menguntungkan orang-orang yang kaya dan berkuasa. Hanya yang punya modal gede aja. Punya modal gede, punya basis politik, punya koneksi, punya bla bla dan sebagainya. Ini nggak ada yang mau periksa BGN apa? Hah? Jelas-jelas anak sekolah libur 2 minggu. Ngapain ini MBG kelincahan nganter makanan ke rumah siswa? Kalau anaknya lagi liburan ke rumah neneknya di Papua gimana? Lu pengen nganter ke Papua? Belum lagi kemarin nganter ke sekolah aja lu nabrak siswa. Jangan sampai lu anter ke rumah siswa, lu nabrak rumah orang. Makin runyam jadinya. Ini makin hari gue lihat negara ini makin nggak jelas arahnya kemana. Sebenarnya yang paling jahat dalam MBG ini adalah pelaku penyedia menu MBG. Semuanya menipu presiden. Mulai dari Ketua Badan Gizi Nasional sampai ke bawah, semua menipu presiden. Program ini sebetulnya program yang sangat mulia. Memberi makan kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah. Tetapi apa? Menunya itu dikorupsi. Masuk akal tidak? Menu MBG, pisang 1 biji, kelengkeng 1 biji, sama roti. Apa ini? Harganya berapa itu? Jadi saya pikir ya, untuk melakukan penertiban dalam menu MBG ini, pihak kepolisian harus turun. Harus melakukan penangkapan terhadap mereka yang markup menu MBG. Ini harus dilakukan proses hukum. Tidak bisa didiamkan begini. Tidak bisa. Mulai dari anak-anak kita keracunan, menu MBG asal-asalan, ngawur. Ini sampai kapan itu mau dibiarkan? Karena kalau kita biarkan, kalau kita terus-terus biarkan seperti ini, rakyat pasti marah nanti suatu saat. Pasti marah rakyatnya. Sebelum rakyat marah, Bapak Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap seluruh pengelola MBG di seluruh Indonesia. Ini harus dilakukan. Kan banyak itu yang seliweran di media sosial. Ibu-ibu review menu MBG. Memalukan. Anak-anak sendiri yang review menu MBG. Memalukan. Makan bergizi gratis. Tapi menu yang disajikan pisang busuk, apel busuk, kelengkeng busuk. Makanya saya ingin Bapak Presiden melakukan evaluasi terhadap pengelola MBG ini. Karena ini program utama. Program terbaik Presiden. Program utama Presiden itu harus didukung dengan kualitas terbaik. Jangan justru menu MBG ini jadi bahan olok-olokan. Bahan olok-olokan rakyat. Bayangkan, program utama Bapak Presiden menjadi bahan olok-olokan rakyat. Bahan olok-olokan anak SMP. Bahan olok-olokan anak SD. Apa tidak memalukan itu? Bos, triliunan uang negara dibawa ke MBG.
tetapi menu MBG menjadi bahan olok-olokan, bahan lelucon rakyat. Malu tidak itu? Program ini program mulia, program terbaik Presiden, program utama Presiden, harus didukung dengan struktur pengelolaan menu MBG dengan profesional. Siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Siapa yang menghalangi ya program pemerintah untuk MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat yang murah dan sebagainya, itu berarti menentang HAM. Tetapi juga ingat, siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Ingat, HAM itu bukan hanya sipol. HAM itu ada 3 tingkatannya. Satu, pertama sipol, menyangkut hak-hak politik. Yang kedua, ekosop, ekonomi, sosial, budaya, itu HAM juga. Lalu yang ketiga, generasi ketiga, HAM itu lingkungan hidup. Jadi jangan hanya bicara bahwa ngasih makan orang, tapi pengelolaan yang tidak benar. Saya senang kemarin pidato Pak Presiden terakhir. Jangan main-main dengan saya, laporannya jangan Bapak senang gitu. Nah sekarang menurut saya sebagai warga masyarakat, laporan yang masuk ke Pak Prabowo itu banyak yang tidak sampai yang realitas di masyarakat itu. Oleh sebab itu yang muncul puji-pujian terhadap semua program. Padahal di masyarakat itu ada fakta-fakta yang tersiar secara meluas. Tapi lalu ada apa? Penyaring informasi itu dari rakyat ke presiden, kemudian juga dari presiden ke rakyat mungkin tidak semuanya bisa jelas karena informasi yang masuk tidak ada. Itu bukan hanya MBG lah, dalam banyak hal gitu. Nah, ini menurut saya program-program yang mulia seperti ini dan sudah menjadi janji kampanye, karena dia janji kampanye dan terpilih, maka rakyat tidak boleh juga menyalahkan MBG. Dulu saya kan waktu kampanye mau MBG, masa sekarang mau diprotes? Harusnya dulu nggak usah milih kalau anu. Nah karena saya dipilih kan gitu, karena dipilih berarti Anda setuju dengan MBG. Ya kita semua setuju karena itu pilihan rakyat gitu. Tapi tata kelolanya gitu. Apalagi ini pertanyaan dari apa? Libiorekel ini ya. Libiorekel ini ya. Gimana kalau ada potensi korupsinya? Nah itu yang saya. Jadi ini juga ramai Pak dibicarakan di akar rumput soal kemungkinan korupsinya. Gimana cara mempertanggungjawabkan itu semua? Kita tidak pernah mendengar ya. Itu dari mana tuh cara pemeriksaan itu kan itu milik publik, harusnya masyarakat mendengar mekanisme pemeriksaannya bagaimana, apakah masalah-masalah ketidakwajaran antara uang yang keluar dan yang sampai ke rakyat itu sudah diperiksa dan sebagainya. Nah, sehingga apakah itu bisa enggak dijadikan kasus korupsi kalau misalnya harga hidangan yang disajikan itu tidak semua sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam prosedur. Nah itu semua masih jadi persoalan dan menurut saya harus ada evaluasi dari pemerintah sendiri secara terbuka bahwa mau terus MBG saya setuju terus, rakyat banyak yang senang untuk gizi gitu ya, tapi yang efektif yang tidak butuh nggak perlu dong, yang sudah tidak butuh gitu.